dan Safira. Bab 170. Safira menggerutu dalam hati, satu kalimat saja dibilang berisik sekali. Benar-benar menyebalkan. Karena Safira dan gadis di sebelahnya tidak menjawab, maka Wanitya melanjutkan ucapannya. Lagian Safira malas mengurusi kakak tingkat yang sok berkuasa. Tidak semua panitia, tapi kebanyakan seperti itu di sini. Di hari pertama ospek ini, semua mahasiswa baru diberi tantangan untuk mengumpulkan 5 tanda tangan kakak tingkat mereka, tidak sembarangan tapi sesuai nama yang tertera di kertas yang harus ditanda tangani. Safira membaca nama-nama tersebut, nama yang tertera adalah nama kakak tingkat di jurusan masing-masing dan nama panitia ospek. Pasti orang panitia ngumpet nih, kata Safira yang sudah mendapatkan 3 tanda tangan, hal mudah untuk Safira. Karena rata-rata semua orang sudah mengenal Safira. Hanya saja, 2 orang panitia yang benar-benar susah dicari, pasti sengaja membuat bingung mahasiswa-mahasiswa baru yang sedang mencarinya. Karena waktunya lumayan banyak, sampai jam 12 nanti, Safira tidak langsung mencari, apalagi saat melintasi kantin Fakultas Bisnis ia melihat teman-temannya sedang berkumpul di sana. Gue ke sana dulu ya. Nanti kabarin kalau udah nemu orangnya, pamit Safira pada teman-teman barunya dari Fakultas Psikologi. Aduh, yang udah bukan ibu negara lagi, lemes amat bu. Tanya Diyu saat Safira berjalan ke arah mereka. Kalian udah dapet tanda tangannya? Gue kurang 2 nih, kata Safira duduk di sebelah Adele. Tidak ada Keina dan Serena di sana, karena gedung Fakultas Kedokteran dan Tata Busana cukup jauh dari lokasi mereka saat ini. Belumlah, tahu sendiri kita lagi dikerjain, jawab Langit. Mereka terlalu cerdas untuk hal sepele seperti ini, nanti juga nongol sendiri kalau nggak dicari. Safira mengangguk, lalu memesan minuman karena ia haus sudah berkeliling dari tadi. Tuh orang-orangnya bukan sih, kata Adele yang melihat segerombolan panitia yang baru saja keluar dari mobil, sepertinya abis keluar dari area kampus. Pantesan dicariin nggak ada. Abis makan nasi uduk pasti tuh mereka, timpal Zio. Sebagai pecinta nasi uduk, Zio mengenali apa yang mereka bawa. Mereka kesini, ucap Elina. Kating-kating itu memang sedang berjalan ke arah mereka. Kalian udah dapet tanda tangan semua? Kok santai-santai di sini? Tanya salah satu dari mereka, seorang cewek yang wajahnya manis tapi kata-katanya garang. Belum, jawab Adele ketus juga. Memang dipikir dia saja yang bisa garang, kenalin nih. Mantan Ratu Bully. Wah kakak, kok nggak pada nyari? Malah duduk-duduk di sini. Mau dihukum? Tanya perempuan yang diidekar panitia bernama Clarissa. Hukum aja kak, kita udah biasa dihukum kok. Lagian yang dicariin juga lagi enak-enak. Makan nasi uduk ngapain kita cari-cari? Ngabisin tenaga aja, sahut Zio. Para panitia yang berjumlah 6 orang itu dibuat geram dengan keberanian sekelompok mahasiswa baru ini. Hanya mereka yang berani melawan seperti ini, yang lainnya mana berani, pasti langsung ngacir. Tanda tangan kak, yang namanya Adnan sama Lukiana, kata Safira menyodorkan kertasnya. Malas terlalu lama berdebat dengan mereka. Yang lainnya melakukan hal yang sama, menyodorkan kertas yang harus panitia itu tanda tangani, entah itu benar orangnya atau bukan. Namun, tebakan mereka, ini adalah orang-orang yang mereka cari. Dengan kesal, orang-orang itu mengambil kertas mereka. Niat hari ingin membuat mahasiswa baru pada ketar-ketir malah tidak berlaku untuk sekelompok maba ini. Kamu cantik, tapi sayang udah punya anak 2, kata salah satu cowok pada Safira. Weh,
berani lo goda dia, kata Diyu lalu mengambil ponselnya dan diletakkan di dekat telinga. Halo Pak Gading, istrinya digodain nih Pak. Mereka langsung pergi dari kantin Fakultas Bisnis itu saat Diyu melakukan hal tersebut. Tentunya membuat Inti dan Angel Altansa itu tertawa. Main-main mereka, pistol Safira keluar langsung kah? Oh, kata Zio yang masih menertawakan kakak tingkat yang langsung kabur setelah menandatangani kertas mereka. Hilang sudah wibawa sok berkuasanya. Biarinlah. Yang penting ini udah dapet, kata Adel kipas-kipas kertas mereka yang sudah lengkap. Kan apa gue bilang, nggak usah dicari juga nongol sendiri, kata Langit. Orang songong. Memang kadang seperti itu. Udahlah gue balik ya, udah dapet ini. Bayi anak-anak bisnis, kata Safira bangkit dari duduknya setelah menghabiskan minumnya, membayar juga membawa kertas yang sudah lengkap tanpa harus capek-capek lagi. Bye. Hati-hati takut dimakan buaya, canda Elina. Safira tertawa, lo kali yang dimakan buaya. Benar bukan? Elina sudah ditaklukkan oleh buaya darat, Diyu. Safira sudah kabur dengan cepat sebelum Diyu ngamuk. Ospek Safira hari ini pulang sore, beruntungnya Faro dan Vina sudah makan, tidak hanya mengandalkan asinya saja. Safira berjalan masuk ke dalam rumah sendirian, Adel tidak pulang bersamanya karena Adel dan Langit akan mengecek kafe yang sudah mulai buka. Udah makin berantakan aja, Ra, kata Mama Cindy saat Safira tengah mengecup punggung tangannya. Safira mengangguk dan tersenyum, sebelum menjawab, namanya juga lagi dikerjain. Sama kating. Mama Cindy terkekeh, tangannya merapikan rambut berantakan Safira, mandi, terus istirahat. Mumpung anak-anak lagi pada tidur. Safira mengangguk, Safira ke kamar dulu ya, Ma. Mama Cindy mengangguk. Safira pun berjalan ke arah kamarnya, cukup lelah untuk ia yang biasanya hanya duduk di kelas dan beberapa minggu ini hanya di rumah saja. Mengurusi anak-anak pun ada yang bantu. Ceklek. Kamar kosong. Berarti Vina dan Faro tidur di kamar mereka sendiri. Safira memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk bersih-bersih badan dan istirahat, agar nanti bisa lebih segar saat bermain bersama Vina dan Faro. Apalagi ada beberapa clue lagi yang harus ia pecahkan. Untuk barang-barang yang dibawa besok. Setelah mandi, Safira merebahkan tubuhnya di kasur seraya membuka ponselnya. Membaca teka-teki tentang apa yang harus dibawa besok, hari ini tidak ada yang salah dari semua yang Safira bawa, semoga besok juga sama. Coklat jerawatan apa sih? Heran Safira. Saat sedang fokus berpikir dan menebak-nebak, pintu kamar dibuka dari luar. Gading. Baru saja pulang kerja, pukul 5:30 dan ini termasuk cepat, biasanya jam 7. Sebagai seorang istri yang baik, Safira bangkit dari posisi rebahannya walaupun sudah sangat nyaman. Tanpa bertanya kenapa jam segini sudah pulang, Safira menyalimi tangan sang suami. Gading memang jam pulangnya tidak menentu. Udah makan? Tanya Gading setelah mengecup kening Safira. Safira mengangguk, makan di kampus tadi. Anak-anak. Tanai Gading lagi seraya melepas kemeja kerjanya. Tidur, udah lama dari aku pulang. Kayaknya udah bangun sama Susria, jawab Safira. Yang belum mendengar suara anak-anaknya. Gading mengangguk lalu berlalu ke kamar mandi, lebih baik langsung mandi sebelum nanti malas. Sedangkan Safira berlalu ke kamar sebelah untuk mengecek Faro dan Vina. Loh. Malah udah lagi pada salto, kata Safira saat melihat Vina dan Faro dalam posisi seperti akan guling depan. Susria yang sedang menjaga dari samping anak-anak pun tersenyum pada majikannya. Lia, Nona.
Bangun tidur langsung pada kayak gini, biasanya padalah guling-guling doang di kasur. Safira tersenyum lalu duduk di sebelah Faro dan Vina. Kalian hari ini nakal nggak sama Sus? Nyariin mama nggak? Susria menggelengkan kepala. Nggak nakal, nyariin pas haus tadi siang. Panggil mama-mama gitu, terus dikasih susu udah nggak nyariin lagi, pas mau tidur juga nyariin. Safira kesorean ya sus pulangnya, seminggu ini kayaknya pulang sore terus. Mata Safira fokus pada putra-putrinya yang sedang bertingkah tersebut, sekarang malah dua bocil. Menubruk tubuh Safira sepertinya baru menyadari kalau ada mamanya di sini. Enggak apa-apa non, mereka juga anteng kok. Namanya juga mahasiswa baru, kata Susria. Safira ini aneh, terlalu baik atau apa, kan memang sudah tugasnya Susria menjaga anak-anak. Malah merasa bersalah. Safira nggak bisa ikut nemenin mereka main kalau siang, kata Safira lagi dengan tangan yang mengusap kepala Faro dan Vina yang sudah duduk di paha kiri dan kanannya. Nggak apa-apa, masih bisa sorenya. Kan cuma seminggu, balas Susria. Walaupun masih sangat muda, Safira ini sifat keibuannya sangat patut dicontoh ibu-ibu di luar sana. Safira mengangguk, tersenyum saat Vina malah meraih bibirnya untuk dimainkan. Kalau Faro sedang asyik bersandar padanya dengan tangan yang asyik menarik manik-manik berbentuk mutiara yang menempel di kerah baju yang Safira kenakan. Manja banget sih anak-anak papa ini, kata Gading yang baru saja masuk ke kamar Vina dan Faro. Safira dan Susria tertawa, memang Vina dan Faro suka manja kalau sudah lama tidak melihat Safira. Kangen mamanya nih, kan dari pagi baru ketemu lagi barusan, Tuan, jawab Susria. Seperti biasa, ini saatnya ia pamit karena papa dan mamanya Baby V sudah pulang. Gading mengangguk lalu duduk di bersila di sebelah Safira. Nggak kangen papa nih? Tanya Gading pada Vina dan Faro yang masih asyik dengan Safira. Lah cuma lihat sebentar doang, ucap Safira lalu terkekeh saat ucapan Gading tidak dipedulikan oleh Vina dan Faro. Nanti papa ngambek loh, tambah Safira tapi kedua putri mereka masih sibuk sendiri. Vina, panggil Gading. Vina yang mungkin merasa dirinya dipanggil pun menoleh. Mengulurkan kedua tangannya minta digendong Gading. Gading mengambil Vina dan memangkunya, membuat putri Gading dan Safira itu jingkrak-jingkak, mungkin senang karena papa dan mamanya sudah pulang. Kayak seneng banget sih. Gemas Gading memegangi pinggang Vina agar tidak jatuh. Karena belum bisa berdiri sendiri, apalagi ini di atas pangkuannya. Kayaknya Vina nanti aktif banget kayak kamu deh, kata Gading membuat Safira tertawa. Dan Faro mageran kayak Adele, tambah Safira mengusap rambut Faro yang masih betah duduk bersandar padanya. Nggak ada yang kayak aku dong. Buat lagi berarti yang mirip aku, kata Gading menaik turunkan alisnya. Safira mengedikkan bahunya, nih mirip, ini juga mirip, ini apalagi, tunjuk Safira pada bola mata Vina, bibir Faro dan hidung Faro. Mama, panggil Faro mendongakkan kepalanya. Lia, sayang. Safira menunduk, melihat kenapa Faro memanggilnya Tititi, kata Faro dengan wajah seperti sedang bertanya. Aunty ada lagi pergi sama Uncle Langit, kayaknya belum pulang, jawab Safira. Entah benar atau tidak kalau Faro menanyakan Adele. Udah kok, tadi papasan sama Langit di depan perumahan, kata Gading. Safira mengangguk, ya udah, nanti ya sama Aunty. Biar istirahat dulu auntinya capek. Entah Faro mengerti atau tidak, tapi bayi laki-laki itu kembali bersandar pada Saf.
Faro sama Vina udah makan? Tanya Gading yang hanya dibalas tatapan polos dari dua bayi itu. Mungkin belum paham. Papa, panggil Vina dan Faro hampir bersamaan. Lia. Gading gemas sendiri kalau dua anaknya sudah memanggilnya. Tidak ada lanjutannya. Faro dan Vina asyik lagi dengan dunianya sendiri, mungkin hanya mau menyapa papanya. Loh udah. Kirain mau bilang atau nunjukin apa gitu. Heran Safira lalu terkekeh. Anak kecil itu setiap tingkah dan omongannya selalu menggemaskan, apalagi kalau anak sendiri. Gimana kinerja langit di perusahaan kamu? Tanya Gading. Safira mengangguk, walaupun belum berpengalaman tapi bagus kok, dibanding Clara yang skillnya lebih oke tapi mengkhianat. Nah, kalau langit kan udah pasti jujur. Duit kamu juga nggak keluar buat orang lain, jadi bisa sekalian bantu temen sendiri, kata Gading yang diangguki Safira. Ke perusahaan dong si langit, padahal di kampus aja capek menurutku, kata Safira saat melihat notif di ponsel yang berada di karpet, notifikasi absen karyawannya. Pekerja keras banget berarti, nggak bakal kelaparan deh kalau Adele jadi istrinya, sahut Gading yang ikut melihat ke ponsel Safira yang tergeletak. Karena mereka memegangi